atribut seperti ini. Jadi analisis konjoin ini biasanya terdapat beberapa atribut. Nah, dari atribut itu terdapat beberapa level atribut. Nah, di sini dalam judul referensi masyarakat Garut dalam memilih perguruan tinggi swasta di Kabupaten Garut, terdapat 5 atribut. Yang pertama ada fasilitas, yang kedua ada biaya pendidikan, yang ketiga akreditas, yang keempat lokasi perguruan tinggi, yang keempat adalah yang kelima adalah promosi. Nah, selanjutnya dalam atribut fasilitas ini ada levelnya atau anaknya. Yang pertama ada ruang kelas, perpustakaan, lab praktikum, tempat parkir. Dari atribut biaya pendidikan, level pertama ada biaya pembangunan, yang kedua ada biaya SPP, yang ketiga ada biaya praktikum. Lalu selanjutnya akreditas, predikat unggul, baik sekali, dan baik. Nah, dalam atribut lokasi perguruan tinggi, yang pertama ada strategis, yang kedua mudah dijangkau, yang ketiga lingkungan. Dalam promosi, yang pertama ada media cetak, yang kedua ada media online, yang ketiga ada media rekomendasi. Nah, dari atribut-atribut dan level atribut ini biasanya menghasilkan beberapa kartu seperti ini. Nah, di sini dari kelima atribut ini menghasilkan 16 kartu. Nah, jadi dari atribut ini menghasilkan beberapa kartu seperti itu. Nah, di sini ada kartu pertama. Kita sebutkan satu-satu ya. Yang pertama, kartu pertama ada fasilitas perpustakaan, biaya pendidikan, biaya SPP, akreditas baik sekali, lokasi mudah dijangkau, promosi media cetak. Kartu 2, fasilitas perpustakaan, biaya pendidikan, biaya pembangunan, akreditas baik, lokasi strategis, promosi rekomendasi. Kartu ketiga, fasilitas ruang kelas, biaya pendidikan, biaya SPP, akreditas baik, lokasi strategis, promosi media online. Kartu 4, fasilitas web praktikum, biaya pendidikan, biaya praktikum, akreditas predikat baik, lokasi lingkungan, promosi media cetak. Kartu 5, fasilitas ruang kelas, biaya pendidikan, biaya pembangunan, akreditas unggul, lokasi strategis, promosi media cetak. Kartu 6, fasilitas ruang kelas, biaya pendidikan, biaya pembangunan, akreditas baik sekali, lokasi lingkungan, promosi media cetak. Kartu 7, fasilitas lab praktikum, biaya pendidikan, biaya pembangunan, akreditas baik sekali, lokasi strategis, promosi rekomendasi. Kartu 8, fasilitas ruang kelas, biaya pendidikan, biaya praktikum, akreditas unggul, lokasi mudah dijangkau, promosi rekomendasi. Kartu 9, fasilitas tempat parkir, biaya pendidikan, biaya praktikum, akreditas baik sekali, lokasi strategis, promosi media online. Kartu 10, fasilitas perpustakaan, biaya pendidikan, biaya praktikum, akreditas unggul, lokasi strategis, promosi media cetak. Lalu selanjutnya kartu 11, fasilitas praktikum, biaya pendidikan, biaya pembangunan, akreditas unggul, lokasi mudah dijangkau, promosi media online. Kartu 12, fasilitas perpustakaan, biaya pendidikan, biaya pembangunan, akreditas unggul, lokasi lingkungan, promosi media online. Kartu 13, fasilitas tempat parkir, biaya pendidikan, biaya pembangunan, akreditas baik, lokasi mudah dijangkau, promosi media cetak. Kartu 14, fasilitas praktikum, biaya pendidikan, biaya SPP, akreditas unggul, lokasi strategis, promosi media cetak. Kartu 15, fasilitas tempat parkir, biaya pendidikan, biaya pembangunan, akreditas unggul, lokasi strategis, promosi media cetak. Kartu 16, fasilitas tempat parkir, biaya pendidikan, biaya SPP, akreditas predikat unggul, lokasi lingkungan, promosi rekomendasi. Jadi dari kelima atribut ada 16 kartu yang barusan saya sebutkan. Nah, biasanya kartu-kartu inilah yang disebar sebagai kuesioner dengan skala 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 ragu-ragu, 4 penting, 5 sangat penting, seperti itu. Nah, untuk menganalisis
analisis conjoin menggunakan SPSS, kita langsung saja ke pembahasan SPSS-nya. Baik, untuk menggunakan SPSS analisis conjoin ini, kita langsung saja ke cara pertama. Nah, di sini kita langsung saja klik data. Lalu di data kita cari orthogonal design, lalu generate. Nah, seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Tadi saya sudah mengisi, tapi kita hapus saja. Nah, biasanya tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita langsung saja masukkan. Di faktor name ini, kita masukkan variabel-variabel yang tadi. Nah, yang pertama, tadi ada atribut. Kita masukkan atribut fasilitas. Nah, di sini kita masukkan atribut fasilitas. Lalu di faktor labelnya kita samakan saja fasilitas. Nah, setelah seperti ini kita add saja, klik add. Nah, langsung. Nah, kita masukkan semua atribut. Yang kedua ada biaya. Kita cek terlebih dahulu yang kedua biaya ya, betul. Yang ketiga ada akreditasi. Kita add, lalu ada lokasi. Kita add. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir promosi. Nah, kita add. Nah, setelah atribut-atributnya masuk, kita masukkan level-level atributnya dengan klik atribut, lalu klik define value. Nah, kita langsung masukkan. Yang pertama, tadi di atribut fasilitas ada ruang kelas, lalu yang kedua perpustakaan, lalu yang ketiga ada lab, yang keempat ada tempat parkir. Nah, lalu kita klik continue. Nah, seperti ini. Kita lakukan ke semua atribut. Di biaya yang pertama ada biaya, biaya pembangunan SPP sama praktikum ya. Biaya pembangunan biaya SPP. Yang ketiga biaya
lab artikel. Nah, seperti ini. Lalu kita continue. Lalu akreditas. Tadi yang pertama ada unggul. Yang kedua ada baik sekali. Yang ketiga ada baik. Nah, di lokasi tadi pertama ada strategis, mudah dijangkau, dan lingkungan. Pertama strategis, mudah dijangkau. Yang kedua mudah dijangkau. Yang ketiga ada lingkungan. Lalu di promosi tadi yang pertama ada media cetak. Yang kedua ada media online. Yang ketiga ada rekomendasi. Nah, kita continue. Nah, setelah ini kita klik create new data files seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, kita coba X. Kita klik yes. Nah, di sini kita namai saja stimuli. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, coba kita lihat di sini data ini apakah sudah ada. Nah, di sini ya sudah ada stimuli. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, nah di sini saya sudah ada data ya dari 32 responden dengan mengisi 16 kartu yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 32 responden yang mengisi 16 kartu seperti ini. Nah, di responden kita measure-nya ganti ke scale, yang lainnya ganti ke nominal seperti itu. Nah, dari data ini kita sudah masukkan, kita sudah save. Kita save ke file yang sama ya seperti tadi di sini. Nah, di sini sudah ada ya. Ini sudah saya save. Nah, di sini saya ingin memberikan ini saja ya. Di sini kita harus tahu tempat penyimpanannya di mana, karena nanti si SPS-nya ini akan membaca kita menyimpan datanya di mana. Jadi kita harus tahu tadi simpan datanya di mana. Nah, tadi saya simpan data di D. Saya bikin file namanya conjoin yang ini. Nah, seperti ini. Jadi kita harus tahu ya tempatnya di mana supaya nanti tidak bingung saat mencarinya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke SPS. Nah, untuk mengolah datanya kita bisa klik file. Kita klik file. Kita klik new. Lalu kita klik syntax. Nah, seperti ini. Nah,
Di sintak ini kita harus masukkan kode. Nah, di sini tadi saya sudah ada kodenya ya, jadi tinggal di copy saja. Nah, kita copy di sini. Nah, tadi pentingnya kita mengetahui lokasi penyimpanan, karena di sini kita tuh harus mengetik tadi kita simpan di mana gitu kan. Tadi saya menyimpan di data-D di conjoin ya. Jadi ini di data-D di conjoin, terus kita masukkan yang stimuli yang tadi, yang ini yang stimuli yang barusan kita buat. Nah, seperti itu ya. Tadi saya K-nya huruf besar ya. Nah, lalu di datanya kita masukkan yang jawaban responden, conjoin. Terus di skornya P1 to P16, artinya kartu 1 sampai kartu 16. Terus subjeknya responden. Terus faktornya kita masukkan tadi si atribut-atribut. Tadi ada fasilitas, ada biaya, ada akreditas, ada lokasi, dan promosi. Nah, lalu print all setelah selesai seperti ini. Jangan lupa ya, di ujungnya ditambahkan save. Nah, setelah itu kita run. Nah, seperti ini ya, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Di sini ada subjek 32/32, ada subjek 31/31. Ini artinya subjek ini adalah responden ya. Responden 3/31, responden ke-32. Jadi ini kita bisa melihat seberapa suka sih si responden ini gitu. Nah, di sini yang pertama ada. Nah, seperti ini ya. Di sini ada utilitas ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di utilitas ini kayak seberapa suka responden terhadap variabel-variabel dan level-variabel gitu. Nah, di utilitas ini kita dapat melihat kayak seberapa suka sih si responden ini terhadap level variabel. Nah, contohnya di sini ada subjek 31 atau mungkin responden 31. Yang dia paling suka di sini ada ini ya, ada tempat parkir. Jadi dia paling suka tempat parkir. Terus yang kedua paling besar di sini ada perpustakaan. Terus ruang kelas dan lab praktikum. Terus selanjutnya di biaya nih. Di biaya si responden 31 ini paling suka biaya SPP ya. Terus yang kedua ada biaya praktikum dan ketiga biaya pembangunan. Ada akreditas, dia paling suka di unggul, terus baik sama baik. Di strategis, di lokasi dia paling suka strategis, terus mulai dijangkau sama lingkungan. Terus di promosi dia paling suka di media online, terus di rekomendasi dan media cetak. Nah, terus di sini selanjutnya ada importance values ya. Di sini kayak seberapa suka sih terhadap atribut atau atribut mana yang paling penting. Di sini yang paling besar akreditas. Jadi atribut yang paling penting tuh akreditas. Terus selanjutnya yang kedua ada fasilitas, yang ketiga ada biaya, ketiga lagi lokasi dan promosi. Jadi biaya, lokasi, promosi ini kayak sama dengan gitu. Jadi yang paling penting menurut dia adalah akreditas dan biaya, akreditas dan fasilitas. Selebihnya sama dengan. Nah, ini juga ya. Kalau di yang ini menurut dia yang paling penting tuh ada di
biaya ya, terus kedua fasilitas, yang ketiga lokasi promosi, dan selanjutnya akreditas. Nah, ini kan satu-satu. Nah, untuk melihat seberapa ini sih keseluruhan gitu. Jadi secara keseluruhan. Nah, di sini ada yang paling terakhir ada overall statistik. Jadi ini data dari keseluruhan. Kalau tadi kan satu-satu, kalau ini data keseluruhan. Nah, di sini mana sih yang paling disukai dari fasilitas? Kita lihat mereka suka perpustakaan ya. Jadi mereka lebih suka fasilitas perpustakaan. Terus yang kedua ada kelas, yang ketiga ada lab, yang keempat tempat parkir. Terus di biaya mereka paling suka, atau mungkin paling biaya yang paling mereka inginkan, nah biaya pembangunan, mungkin mereka pengen biaya pembangunannya lebih murah gitu ya. Terus yang kedua ada SPP, yang ketiga adalah praktikum. Terus akreditas unggul ya, mereka paling suka unggul, terus baik sekali dan baik. Selanjutnya di lokasi yang paling tuh yang mudah dijangkau ya, terus strategis sama lingkungan. Terus di promosi mereka paling suka media online. Terus selanjutnya ada media cetak dan rekomendasi. Jadi misal sebuah kampus ingin membangun kampus, jadi ini kayak gambaran-gambaran apa saja yang mereka suka gitu. Lalu di sini ada di importance values-nya atau atribut yang paling penting gitu. Yang pertama ada akreditas, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada fasilitas, yang keempat lokasi, dan yang terakhir promosi. Jadi menurut mereka yang paling penting tuh ada di akreditas, urutan paling atas ya, karena ini paling besar. Lalu selanjutnya biaya, fasilitas, lokasi, dan promosi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.